sholat kita selesai. Silakan. Ya, silakan Yang Mulia Pak Arief. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Ini mumpung berhadapan dengan saksi nasional, saya menjadi ingat jawaban pihak terkait. Tadi dikatakan bahwa baik saksi Pak Yanuar maupun Pak Aziz itu melakukan walkout. Kemudian jawaban pihak terkait mengatakan tidak mempunyai legal standing. Ini penting untuk mengkaji apakah punya legal standing atau tidak. Ya, karena yang pertama kita akan menentukan legal standingnya punya atau tidak pemohon ini. Saya tanya, pada waktu walkout itu menyerahkan surat dari pasangan nomor 1 atau hanya lisan mengatakan keluar seperti yang dianukan di mass media? Menyerahkan Yang Mulia. Ada surat? Ada suratnya. Nah, mohon izin saya bacakan karena nggak terlalu banyak. Tidak usah dibacakan, Oke. nanti disertakan sebagai bukti saja. Kami serahkan Yang Mulia. Iya, ya, nanti karena waktunya saya kira gimana? Silahkan kalau nggak panjang dibacakan. Sedikit. Sedikit. Oh, silahkan dibaca kalau begitu. Saya bacakan nomor 07/001-Capres/1/2014 Jakarta 22 Juli 2014. Hal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, dengan hormat, oleh karena protes-protes kami, terutama menyangkut rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah tentang penyelenggaraan PSU, pemungutan suara ulang, maka dengan ini kami menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dengan menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kami berharap ada penyelesaian yang adil. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019 nomor urut 1 Haji Prabowo Subianto ditandatangani. Baik, terima kasih. Kalau begitu nanti disertakan sebagai bukti ya. Nanti akan kita Sudah kaji. Yang Mulia. Sudah ya. Baik, terima kasih Ketua. Pak Patrialis ada? Cukup? Ya, Pak Anwar dulu. Silakan Yang Mulia Pak Anwar. Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Untuk saksi Pak Yanuar dan Pak Aziz Subekti, ya, kebetulan keterangannya hampir sama. Saya hanya menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Aziz yang terakhir tadi, dan ini bisa dijawab oleh kedua saksi mengenai alasan KPU untuk menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi dari pasangan calon nomor 1 terkait dengan penundaan rekap yang menurut KPU itu sudah ditetapkan dalam PKPU. Betul. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sudut perundang-undangannya, ya, artinya selain dari PKPU tadi, itu masih ada waktu kira-kira berapa hari itu? 30 hari sejak pemilu diselenggarakan Yang Mulia. Dihitung dari waktu. Dihitung dari tanggal 9 Juli. Enggak, maksudnya kan keberatannya tanggal berapa tuh? Oh, keberatannya kita memajukan tanggal 19 Yang Mulia. Juli. Berarti masih ada sisa waktu berapa? Masih ada sisa waktu sekitar 11 hari lagi. Sampai tanggal 9 Agustus. Oh, iya. Sama begitu juga ya Pak Aziz ya. Betul. Jawabannya begitu. Kemudian untuk KPU, saya ya menyambung ya, pertanyaan dari atau pernyataan dari Yang Mulia Pak Arief tadi terkait dengan legal standing. Sebenarnya proses Pilpres itu pentahapannya itu dimulai kapan dan berakhir kapan.
Terima kasih. Tanya kepada prinsipal. Prinsipalnya itu. Ya baik Yang Mulia, tahapan pemilu presiden wakil presiden dimulai sejak penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sampai dengan pelantikan pemilu presiden wakil presiden terpilih. Ya. Jawaban. Ya, terima kasih. Saya sebentar Ketua. Pak Alim. Masih ada. Oh, Pak Alim dulu. Iya, saya juga sedikit Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua. Kepada Pak Aziz Subekti, saya punya pertanyaan. Saudara saksi, tadi dikatakan bahwa di Provinsi Jawa Tengah ada 4 kasus pidana pemilu. Iya, Betul Yang Mulia. ya betul. Menurut keterangan Bawaslu Provinsi Iyalah. Jawa Tengah. Anda kan yang mengatakan tadi, saya tanya lagi. Mungkin Anda tahu, mungkin saudara saksi tahu perkara-perkara pidana apa saja itu, yang 4 itu. Saya hafal 2. Ya, yaitu, Yang pertama soal pencoblosan perusakan kartu suara di Kabupaten Sragen. Di salah satu desa Kabupaten Sragen ya, oleh penyelenggara. ya, Kemudian yang kedua soal menyangkut kasus Wakil Bupati Purbalingga. kenapa? Wakil Bupati Purbalingga. Wakil Bupati Purbalingga. Yang 2 tidak tahu ya? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Apakah terhadap keempatnya ini Anda tahu barangkali sudah diputus oleh pengadilan atau bagaimana? Tidak tahu Yang Mulia. Oh, tidak tahu. Ya cukup. Ya, silakan. Yang Mulia Pak Patrialis. Iya. Saya juga mau konfirmasi ke KPU ya. Tadi kedua saksi di tingkat nasional mengatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu kan waktunya 30 hari. Sementara KPU menetapkan 22 Juli itu adalah 14 hari. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dipakai waktu 14 hari, kenapa tidak maksimal 30 hari? Itu satu. Yang kedua, seperti saksi Aziz Subekti mengatakan tadi bahwa kebiasaan mereka di KPU dalam melakukan rekapitulasi secara nasional di dalam pemilihan legislatif, untuk setiap provinsi itu tetap diberikan form keberatan untuk masing-masing provinsi. Menurut saudara Aziz Subekti ini tidak diberikan. 2 hal itu saja mau dikonfirmasi, silakan. Ya, silakan. KPU prinsipal. Bisa dijawab secara lisan? Sebelum dijawab Pak Ketua. Masih ada. Ya. Melanjutkan Pak Patrialis supaya penjelasannya bisa lebih jelas. Tadi dikatakan oleh Yang Mulia pertanyaannya, dalam rangka Pilpres itu ada waktu 30 hari. Tapi kemudian KPU menentukan melalui peraturan KPU hanya 14 hari untuk penghitungan setelah pencoblosan. Apakah penentuan ini sudah dikomunikasikan, Perpu ini, peraturan KPU ini sudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak dan sudah pihak-pihak mendapat persetujuan dari pihak-pihak? Karena kalau tidak, ini kan sebetulnya bisa dipermasalahkan oleh pihak-pihak supaya jawabannya lebih jelas. Terima kasih. Ya, silakan. Baik Yang Mulia, yang pertama berkaitan dengan penetapan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu presiden wakil presiden. Ada mekanisme yang kami tempuh di dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU. Yang sebetulnya konvensi ini sudah kami lakukan sejak penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Bahwa rancangan peraturan KPU itu selalu kami lakukan konsultasi publik kepada calon peserta pemilu dan juga pemangku kepentingan lainnya. Setelah kami melampaui tahapan ini, barulah kami
menyampaikan usulan kepada DPR dan pemerintah untuk dijadwalkan konsultasi. Nah, di dalam proses konsultasi publik itu, khususnya pertemuan kami dengan calon peserta pemilu yang waktu itu dihadiri oleh partai politik peserta pemilu tahun 2014, itu tidak ada catatan yang terkait dengan sequence waktu yang kami susun. Dan kemudian kami lanjutkan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Demikian juga di dalam forum konsultasi DPR dan pemerintah tidak ada catatan terkait dengan penetapan jadwal waktu rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, berdasarkan hasil konsultasi ini kemudian kami menetapkan peraturan KPU, selanjutnya kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Demikian majelis. Kemudian yang kedua, saya mau pastikan dulu. ya, Rancangan penetapan tanggal 22 Juli, jadwal 22 Juli itu untuk penetapan perolehan suara, itu sudah disampaikan kepada tim pasangan calon, kepada pasangan calon ya. waktu kami menyusun rancangan peraturan KPU itu belum ada pasangan calon. Jadi Belum kami, ada ya. yang belum kami ada. undang adalah peserta pemilu tahun 2014. Itu pada bulan kapan itu dibuat rancangan itu? Kira-kira? Pada bulan Desember yang Pada mulia. bulan Desember. Ya, tahun 2000 Setelah itu 13. disampaikan kepada pemerintah dan DPR. dan Untuk dikonsultasikan ke DPR. Betul. Dikonsultasikan ke DPR kira-kira pada bulan berapa itu? pada bulan yang sama yang mulia. Desember. Ya. Ya. Pada bulan Desember, setelah itu dituangkan dalam PKPU. Setelah itu kami tetapkan dan kemudian kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Baik. Masih ada sedikit. Ya, terima kasih. Jadi tanya kepada prinsipal, kapan peraturan KPU itu menetapkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi itu 14 hari sesudah itu? Tanggal penetapannya, ya, karena memang kalau kita melihat di dalam pasal 158 undang-undangnya, dikatakan KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon dan Bawaslu. Ayat 2-nya menyatakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 30 hari sejak hari pemungutan suara. Paling lama memang. Nah, tetapi kemudian konsultasi yang dilakukan itu sampai penetapan peraturannya itu kapan? Penetapannya, tanggalnya? Mungkin. Kami menetapkan peraturan KPU tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret tahun 2014. 2014. Oke, terima kasih. Sambung sedikit. Apakah perubahan PKPU juga selama ini yang berlaku untuk penyelenggaraan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu juga dikonsultasikan dengan DPR dan dengan para pihak peserta pemilu? Perubahan peraturan KPU di dalam pengalaman kami mengelola tahapan, ada yang sempat kami konsultasikan dan ada yang hanya sifatnya dikoordinasikan. Artinya ada yang sempat dilakukan pembahasan di dalam forum rapat Komisi 2 DPR RI dan hadir pemerintah di sana. Tetapi ada juga karena waktunya bersamaan dengan reses Komisi 2, akhirnya hanya dilakukan komunikasi dengan para pimpinan Komisi 2. Dengan pimpinan. Ya. Nah, pada saat kasus ini, ketika pemohon ini menyampaikan permintaan penundaan penetapan, apakah Ya, pemirsa, spesial report kami akan segera lanjutkan setelah news update pukul 16 waktu Indonesia Barat.